Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Diwarvansa dari kelas Komputer Akuntansi LP3I Surabaya. Di sini saya ingin memberikan video tutorial tentang tata cara pemotongan PPh 21. Yang pertama kita pilih database terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan username dan passwordnya. Setelah login berhasil dilakukan, kita pilih SPT, lalu buat SPT yang baru. Di soal yang diberikan ini pemotongannya pada masa Agustus 2019. Lalu kita pilih Agustus dan ganti tahun di tahun 2019. Lalu kita buat SPT. Setelah SPT berhasil dibuat, soal yang pertama ini di soal yang pertama ini ada pegawai tetap yang menerima gaji dan tunjangan. Cara memasukkannya yaitu pertama kita pilih isi SPT, lalu daftar pemotongan pajak, lalu satu masa pajak. Lalu kita pilih tambah. Setelah itu kita masukkan NPWP-nya. Lalu kita masukkan NPWP-nya, lalu kita masukkan namanya yaitu Erwin Hodianto. Lalu kita pilih kode objek pajaknya yaitu 21101. Lalu kita masukkan jumlah penghasilan brutonya yang sudah dihitung di bawah ini yaitu sebesar 9.117.000. Lalu kita masukkan PPh yang dipotong, lalu kita klik simpan. Pada soal yang kedua ini adalah data pegawai tidak tetap atau tenaga lepas. Cara memasukkannya yaitu kita pilih isi SPT, lalu daftar bukti potong, lalu klik titik final, lalu klik baru. Setelah itu kita baca soal terlebih dahulu. Basuki ini berstatus K1 dan tidak mempunyai NPWP dan mempunyai gaji 5.650.000. Kita masukkan NPWP-nya 0 sampai selesai. Setelah itu kita masukkan namanya Basuki. Setelah itu masukkan NIK dan passwordnya. Setelah itu masukkan nomor KTP-nya. Setelah itu masukkan alamatnya di Jalan Bio nomor 1 Surabaya. Setelah itu masukkan kode objek pajaknya. Untuk pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak atau tenaga kerja lepas kita pilih 2110003. Setelah itu kita isi K, lalu kita isi jumlah tanggungannya sebesar 1 orang. Lalu kita masukkan jumlah penghasilan brutonya sebesar 5.650.000. Lalu klik selesai. Tarifnya dikenakan 5% dan tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dan PPh yang dipotong sebesar 24.000. Lalu kita pilih tanggal pemotongannya di tahun 2019 di bulan Agustus dan di tanggal 28. Lalu kita pilih simpan. Lalu kita pilih yes karena ada soal yang berikutnya. Di soal yang berikutnya ini PPh 21 atas imbalan kepada tenaga ahli. Cara memasukkannya yaitu 21 atas imbalan kepada tenaga ahli. Cara memasukkannya tetap di bukti potong pajak penghasilan pasal 21 yang tidak final. Lalu ini Kartoyono sudah saya isi di sini. Tinggal memasukkan saja. Kalau kita klik pilih nama Kartoyono dan sudah masukkan nomor KTP-nya dan sudah masukkan alamatnya. Lalu kita klik kode objek pajaknya yaitu di
2110007, yaitu untuk imbalan kepada tenaga ahli. Di sini ada pilihan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, yaitu maksud berkesinambungan yaitu lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, dan Kartonyono dipekerjakan selama 1 bulan saja dan bersifat tidak berkesinambungan. Lalu kita pilih tidak berkesinambungan. Setelah itu kita masukkan jumlah penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya sebesar 50 juta. Lalu keluar PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 1.250.000. Lalu kita klik selesai, dan tarif yang dikenakan sebesar 5% dan PPh yang dipotong sebesar 1.250.000. Lalu kita klik simpan dan klik no. Setelah itu, soal yang keempat ini adalah data untuk PPh 21 final. Pada 30 Agustus 2019, pegawai atas nama Dede Suherman dengan NPWP 141863324442000 dan NIK tersebut dengan alamat Jalan Jawa nomor 9 Sidoarjo menerima uang pesangon yang dibayar sekaligus sebesar 90 juta. Caranya yaitu pilih isi SPD, lalu pilih daftar perlu dipotong, lalu kita pilih final. Setelah itu kita pilih baru, lalu kita masukkan NPWP-nya, lalu kita masukkan namanya Dede Suherman, dan setelah itu kita pilih kode objek pajaknya. Untuk uang pesangon yang dibayar sekaligus dalam jangka waktu 2 tahun, untuk uang pesangon yang dibayarkan sekaligus kita pilih 21.401.01 dan masukkan jumlah penghasilan brutonya sebesar 90 juta. Tarif yang dikenakan sebesar 5% dan PPh yang dipotong yaitu 2 juta. Lalu kita ganti tanggalnya di bulan April, lalu kita ganti tanggalnya di tahun 2019, bulan Agustus di tanggal 16. Lalu kita klik simpan. Setelah itu klik no. Dan yang terakhir cara kita mencetak SPD induk. Yang pertama isi SPD, lalu SPD induk, lalu kita cek di B1 daftar pemotongan dan B2, lalu setelah itu cek yang kolom C, D, dan E. Setelah itu kita masukkan tempatnya. Lalu kita simpan, lalu kita klik cetak dan tunggu sebentar. Dan inilah hasil SPD induknya. Sekian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.